Halo Sobat Printer, selamat datang di channel IQ Printer. Jadi ini kita kedatangan printer Epson lagi tipe L3210 dengan permasalahan dua permasalahan ya. Permasalahan pertama, saya sudah buatkan kontennya, yaitu encoder disknya itu lepas ya. Terjadi error 034 ya kalau nggak salah. Nah, sekarang permasalahan ini pada saat printer dinyalakan kayak ini. Nah, bisa diperhatikan ya, lampu indikator kertas dengan tinta itu berkedip ya. Hal tersebut ya seperti ini bisa terjadi karena printer akan direset. Bisa juga terjadi pada hardware atau kerusakan pada komponen. Namun jika tampil notifikasi atau pesan pada komputer seperti ini, error kode 00033 seperti ini, berarti printer tersebut fix atau sudah dipastikan terjadi permasalahan pada encoder. Maksudnya sensor head ya, sensor head. Nah, sekarang kita matikan terlebih dahulu printernya. Di sini kita akan membuka atau membongkar printernya. Nah ya, matikan dulu. Pastikan pada saat Anda mengerjakan printer, kabel power tidak tercolok di stop kontak atau di listrik. Nah, di sini kita buka bagian scannernya. Pada bagian scanner itu terdapat tiga fleksibel, ya ini fleksibel scan, fleksibel copy, dengan fleksibel tombol, navigasi tombol ya. Yang ini ya, tombol power itu terletak di fleksibel yang paling lebar itu. Nah ya, setelah terbuka seperti ini, kita akan fokus di bagian fleksibel yang terhubung ke head ya, yang terhubung pada head. Nah, ini bagian fleksibel yang kecil ini, ya, ini akan kita ganti karena bisa terjadi beberapa permasalahan pada kabel tersebut ya. Bisa jadi ada yang putus atau ada yang tidak tersambung di bagian head atau di membernya. Jadi tahapan-tahapannya bisa dilihat cara melepas atau mengganti fleksibel sensor ini. Nah, ini ada lipatan fleksibel, kita buka terlebih dahulu ya. Biasanya itu ada perekatnya ya, ada lemnya. Nah, kayak gini bisa diperhatikan. Nah, ini sudah ditarik ya, ini yang terhubung di sensor head ya, atau bagian cartridge. Kalau teknisi sering menyebutnya carrick ya, carrick atau rumah cartridge. Kemudian kita lepas bagian penutup plastik roller ya. Ini penutup plastik rollernya kita buka agar dapat melepas fleksibel tersebut. Ini disorong aja ya ke samping. Nah, seperti ini. Nah, setelah terlepas seperti ini, kita bisa fokus. Ini ada pernya, ada pengait di sini, jangan langsung ditarik. Sini ada per, ada pengait. Nah, ini ya, ini pernya. Cuman pernya itu kayak agak sudah melar, nanti kita akan ganti juga. Ini pastikan karetnya masih aman untuk digunakan. Jadi sambil seperti itu ya, sambil mengerjakan printer kita perhatikan hal-hal yang bisa diganti. Nah, ini fleksibelnya yang terhubung di soket mainboard itu dicabut aja. Kemudian kita lepas. Ini ada pengait ya, kalian cungkil aja menggunakan obeng plus obeng minus atau obeng, atau bisa gunakan semacamnya lah. Nah, ini ada pengaitnya, bisa dicungkil kemudian ditekan aja. Nah, perhatikan sudah terlepas ya. Nah, di sini berhubung fleksibelnya saya nggak punya, jadi saya pesan online ya. Jadi setelah beberapa hari kemudian barang atau paketnya sudah datang. Nah, seperti ini saya lanjutkan lagi pekerjaan karena di tempat kami kebetulan tidak menjual encoder seperti itu atau sensor. Jadi ini paketnya sudah ada ya, saya beli di salah satu marketplace, toko online. Nah, di sini saya beli beberapa fleksibel beserta karet dan per atau pegas sensor. Jadi harganya cukup murah ya,
kita beli di online. Nah, sini saya kebetulan saya beli beberapa karet penarik kertas ya. Jadi kita harus sebagai teknis ya, sebaiknya kita menyiapkan beberapa stok seperti ini. Nah, ini pernya. Nah ya, ini ada beberapa saya beli. Nah, ini dia ya, fleksibelnya bentuknya seperti ini. Ini ya, tipenya L311 itu sama ya, series L3000 itu series sama. Nah, sekarang kita fokus pergantian pada fleksibel pada printer ini. Jadi pastikan ya kalian membeli fleksibel yang sama, karena ada beberapa jenis Epson yang berbeda. Ini terdapat 4 pin ya, kayak gini, ada 4 pin ya. Sebelahnya juga sama, bisa dilihat ya. Kalau printer yang lain itu biasanya ada 5 pin ya, ada 3 pin juga. Nah, ini perhatikan cara melepaskan head ini, kita geser ke sebelah kiri ya, sebelah kiri pada printer. Nah, ini kita lepas. Perhatikan lipatan-lipatan atau lekukannya bagian sini itu harus diperhatikan. Jika kalian bingung, kalian bisa merekam atau memfotonya ya pada saat melepas fleksibel untuk teknisi pemula atau orang yang akan mengerjakan sendiri di rumah. Perhatikan aja ukuran panjang pendeknya fleksibelnya dengan lipatan-lipatannya ya. Ini oke, sudah terlepas. Nah, sekarang kita pasang ya. Jadi fleksibel ini berbentuknya dia bolak-balik ya, nggak masalah dia kebalik, nggak masalah. Di sini saya tambahkan sedikit selotip timbal balik agar lekukannya itu bisa melekat kayak yang fleksibel orinya gitu. Ya, kalian bisa perhatikan aja cara memasangnya, jangan sampai kebalik. Maksudnya kebalik itu jangan sampai fleksibelnya itu mengarah keluar ya. Nah, adapun ujungnya itu nggak masalah, ujung kiri kanannya ada yang mengarah ke sensor, itu nggak masalah kebalik. Nah, ini ya, saya lekatkan beberapa kali karena saya harus mengukur panjang, menyesuaikan panjang fleksibel ya. Jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek juga. Nah ya, kayaknya kayak gini ya. Oke, setelah itu kita lipat kembali, kemudian masukkan ke plastik ya, kayak gini. Rapi ya pemasangannya, jangan sampai lekukannya terlalu kuat yang menyebabkan fleksibel kembali putus atau robek gitu. Nah, ini ya. Nah, kemudian kita akan memasang fleksibel ujung yang satunya itu ke bagian sensor. Nah, ini perhatikan cara memasangnya ya. Kebanyakan teknisi juga membuka ya, dia buka headnya kemudian dia pasangkan, cuma cara itu agak menyita waktu menurut saya. Nah, sini ada perhatikan lipatan-lipatan fleksibel ya, kalian bisa melipatnya. Nah, kemudian di sini perhatikan soket yang terdapat pada kerik seperti ini. Nah, ini ya soketnya. Di sini kita akan masukkan kabel fleksibelnya yang ini. Nah, cara masukkannya pastikan fleksibel sudah masuk ke soket kemudian ditekan ya, pastikan sudah masuk atau sudah terarah ke lubang soket kemudian ditekan agar tidak terjadi kesalahan. Maksudnya kadang fleksibelnya belum pas kemudian ditekan, itu akan membuat fleksibel menjadi terlipat, bahkan bisa terjadi terkupas ya bagian pinnya. Oke, kita tutup bagian atasnya.
setelah dipastikan sensor sudah terpasang ya, di fleksibelnya sudah terkoneksi ke sensor, kita pasang kembali bagian kabel fleksibel yang terhubung ke mainboard. Nah, caranya seperti ini. Kita masukkan terlebih dahulu fleksibelnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita kaitkan plastik pengait ya, seperti ini. Nah, kemudian ya di sini kita pasang terlebih dahulu bagian penutup roll ya, penutup rollnya. Nah, ini penutup rollnya kita pasang. Nah, di sini di penutup roll itu terdapat pegas ya, atau per. Ya, di situ ada. Nah, di sini karena pernya kemarin tuh agak melar. Ya, agak melar, maka saya ganti dengan per yang baru. Nah, oke, kita pasang dulu ya pegasnya. Ini pernya. Pernya juga saya beli yang baru karena kemarin agak melar, jadi takutnya karena per tersebut terhubung ke sensor kertas ya. Kalau sensor kertas nggak bisa membaca, maka kertas tidak bisa tertarik. Nah, di sini pemasangannya agak rumit karena areanya agak sempit. Di sini saya gunakan bantuan, bisa kalian gunakan benang ya, atau gunakan kawat ya untuk memasang. Di sini saya gunakan kawat ya, kawat kabel lah ya, kabel serabut. Nah, kayak gini ya. Kemudian ujung yang satunya saya kaitkan bagian ke mainboard ya, ke bagian bawah itu saya kaitkan. Nah, sini sudut pandang kamera itu agak sulit ya saya mengambil gambarnya. Nah, ini dia dimasukkan dulu bagian bawah ya, bagian bawah. Jika di bagian bawah sudah terkait, maka kita tarik sedikit kawat yang tadi, kemudian kita kaitkan di bagian atas. Jika sudah terkait, maka kawatnya bisa dilepas gitu. Nah, gitu. Cuman saya agak sulit ya mengambil gambarnya. Kemudian koneksikan semua fleksibelnya ya, fleksibel head dengan fleksibel sensor. Fleksibel head itu yang lebar ya, yang besar. Yang kecil itu sensor. Oke, setelah kabel selesai dipasang, sekarang kita akan mencoba ya, apakah sudah tidak tampil error lagi atau tidak berkedip lagi. Jadi kebanyakan error seperti itu ya, 003 itu yang terjadi pada fleksibel sensor atau sensor yang terdapat pada carrick tersebut yang rusak, gitu aja. Tapi umumnya itu yang rusak adalah fleksibelnya. Jadi kita pasang kembali scannernya, karena tanpa scanner ini kita nggak bisa, karena navigasi terdapat pada tombol area scanner. Jadi kita pasang. Jadi yang dipasang cukup fleksibel powernya ya, yang besar. Yang scanner dengan kopinya nggak usah dipasang. Nah, seperti ini. Coba kita nyalakan. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini headnya sudah bergerak. Ya, beda dengan yang pertama ya, nggak bisa bergerak. Terus lampu indikator pun nggak berkedip lagi. Nah, sekarang kita coba lakukan scan copy ya, untuk memastikan printer ini bisa mencetak. Ya, aman ya, lampu indikator tinta dengan kertas itu nggak berkedip lagi. Berarti printer ini sudah dipastikan bisa digunakan lah ya. Namun sebelum memasang cover yang lain, saya coba terlebih dahulu apakah bisa mencetak. Nah, ini setelah saya lakukan scan copy seperti ini ya, sekarang saya klik tombol copy. Nah, ini ya, hasilnya sudah bisa mencetak. Berarti dipastikan printernya sudah bisa digunakan. Jadi seperti itu ya proses pengerjaan atau mengganti kabel fleksibel
Semoga video ini bermanfaat. Saya Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.